Fotografer Indonesia Andrew Suryono berhasil memenangkan The National Geographic Photo Contest 2015, di mana foto seekor orangutan yang berpayung selembar daun keladi untuk melindungi dirinya dari hujan karyanya meraih penghargaan khusus kategori alam. Dan untuk membahas selengkapnya, saat ini kami telah bersama pemenang penghargaan pemenang The National Geographic Photo Contest 2015, Andrew Suryono. Pak Andrew, selamat sore. Selamat sore, dengan Mbak Silvi ya. Iya, dengan Silvi. Pak Andrew, selamat ya, fotonya sudah menang National Geographic, Pak Andrew. Iya, terima kasih Bu. Senang saya bisa bawa nama Surabaya dan juga Indonesia di kontes foto internasional ini. Ya, mungkin bisa diceritakan nih awalnya bagaimana sampai kemudian Bidas bisa dapat foto orang utan dan sampai menang lagi, Pak Andrew? Sebenarnya sih saya nggak ada rencana untuk ikut kontes foto ya. Waktu itu saya foto orang utannya di Bali. Waktu itu saya lagi kita mengunjungi taman safari. Gitu, sampai di taman safari itu tahu-tahu kok mendung gitu. Jadi para anggota keluarga saya udah bingung cari tempat berteduh. Cuman waktu itu saya lihat ada satu seekor orang utan yang dia mengambil daun talas dari tanah dan mulai memayungin kepalanya seolah-olah kayak mau payungan gitu. Terus saya ada feeling, wah ini kayaknya bakal dapat momen yang cantik nih kalau misalnya difoto. Nah, saya hiraukan ajakan anggota keluarga saya untuk berteduh dan nekat-nekatan foto orang hutan itu di tengah hujan. Jadi hasilnya sih saya basah kuyup, yang pasti peralatan kamera saya juga kena air. Cuman untungnya nggak apa-apa dan saya dapat 3 foto. Dan dari 3 foto itu saya pilih yang terbaik ini, foto yang saya kumpulkan ini. Itu waktu motret jaraknya berapa tuh Pak Andrew? Karena saya pakai lensa tele ya, lensa yang saya pakai waktu itu 70-200, sekitar ada 2 meter atau mungkin lebih ya, 2-3 meteran sih dari orang utannya. Tapi untungnya waktu itu orang utannya tidak sadar ya, jadi masih tetap di situ Pak Andrew waktu di foto ya? Dia nggak sadar ya, karena saya pakai lensa tele, saya bisa memanfaatkan jarak yang cukup jauh sampai dia masih bisa tetap nggak beranjak dari tempat itulah. Gitu. Itu pakai kamera apa nih Pak Andrew? Saya pakai kamera Nikon yang jadul, jadi Nikon D300 sama lensa Nikon 70-200 f2.8. Ini kalau kita lihat memang sampai ini ya, airnya pun bisa dengan jelas dilihat ya Pak Andrew dari gambar ini. Sekarang saya sedang lihat begitu. Ini bagaimana pengaturan, karena kan dalam waktu yang sangat singkat ini ya, kemudian bisa sampai menghasilkan gambar yang bagus ini. Itu bagaimana Pak Andrew? Itu saya menggunakan burst mode dan saya set shutter speednya di 1/500 second. Jadi 1/500 detik. Nah, selama pakai burst mode itu, selama kita pencet tombol di kameranya, kamera akan terus mengambil foto itu sampai kita lepas tombolnya. Jadi waktu itu saya pencet terus sampai saya dapat 3 gambar. Terus dari 3 gambar itu saya pilih satu yang paling baik, dan itu foto yang saya kumpulkan ke National Geographic Award ini. Kalau dari pengaturan ISO begitu berarti memang sudah diatur? Kalau ISO biasanya saya set otomatis. Tapi saya kasih upper limit ISO 1600 karena setelah ISO 1600 itu mulai keluar bintik-bintiknya di kamera saya itu. Butuh waktu lama tidak sampai bisa dapat angle yang bagus? Enggak, itu cuman langsung saya pilih angle itu. Jadi saya langsung pilih angle-nya dan saya langsung jepret sampai dapat 3 kali. Memang dari awal memang ini bagus nih, harus diikutkan National Geographic, harus diikutkan perlombaan gitu, atau bagaimana Pak? Iseng gitu? Sebelumnya saya ikut National Geographic ini, saya sudah menang di lomba Sony World Photography Award. Jadi lomba Sony World Photography Award itu lomba yang diadakan tahunan oleh Sony. Dan tahun 2015 saya dapat juara 1 dari kategori Indonesia National Award. Untuk penghargaannya saya sempat diterbangkan ke kota London di negeri Inggris. Dan saya terima pialanya di sana beserta seperangkat kamera canggih dari Sony. Setelah kontes Sony berakhir, saya lihat ada kontes National Geographic ini. Awalnya sih saya sempat agak minder juga ya, karena di National Geographic ini fotografernya jauh lebih fantastis lah dibandingin kontes-kontes foto internasional yang lain.
Buktinya dari 13.000 peserta yang ikut hanya dipilih 13 foto aja. Jadi kalau dipersentasekan itu cuma 0,1%. Itu agak buat saya minder dan grogi. Cuman ya udahlah, apa salahnya dicoba, kan sudah pernah menang sekali, siapa tahu bisa dapat rezeki lagi. Dengan foto yang sama ya? Dengan foto yang sama. Orangutan in the rain. Ya, orangutan in the rain. Dan akhirnya juga ya syukur saya bisa menang sih di lomba National Geographic ini. Kapan itu dikabarin ya, Pak? Saya dikabarin sama pihak National Geographic sekitar tanggal 28 Desember ya. Padahal waktu itu daftarnya pada? Kalau nggak salah kontesnya itu Agustus berakhirnya. Oke. Jadi mereka perlu beberapa waktu untuk mensortir semua foto yang mereka terima dan memilih pemenang-pemenangnya. Kalau fotonya diambil nih bulan apa waktu itu ke Balinya? Waktu itu tahun 2014. Oh, sudah 2014 ya. Lalu 2014. Baru diikutkan 2015 pada Sony World Photography. Kalau Sony bulan apa nih, Pak? Betul. Kalau Sony itu saya diumumkan sebagai pemenang bulan April awal, terus saya berangkat ke London itu sekitar pertengahan April. Oke. Gitu. Baik ya, Pak, ini kalau karena Bang sampai bisa menghasilkan foto berkelas dunia nih ya Pak Andrew ya, memang setiap hari atau suka fotografi atau sebelumnya sekolahnya fotografi begini ikut les atau memang hobi? Ini sih hobi sih, sebenarnya saya kalau bisa dikasih kesempatan saya bisa cerita sedikit mengenai gimana saya bisa terjun ke fotografi. Itu awalnya sih saya nggak ada rencana menggeluti bidang fotografi ini secara serius sih. Jadi pertama-tama itu saya waktu itu masih kuliah di Amerika, dan pada waktu saya kuliah itu saya berjualan barang online. Karena saya ingin terlihat barang-barang yang saya jual itu profesional, maka saya putuskan untuk belajar fotografi supaya saya bisa dapat gambar produk yang bisa lebih menjual, gitulah. Nah, mulailah saya beli beberapa peralatan fotografi, nggak mahal-mahal sih, paling cuma tripod, terus softbox, sama kamera pocket, gitu-gitu. Terus mulai saya belajar teknik fotografi dari situ. Nah, setelah saya puas bereksperimen dengan produk fotografi, saya jadi penasaran kepingin foto objek-objek yang lain, seperti landscape, atau orang, atau makro, gitu subjeknya. Terus dari situ sudah ketagihan terus fotografi sampai sekarang. Jadi perkenalan saya dengan fotografi itu benar-benar bisa disebut secara nggak sengaja sekali. Tahun berapa tuh Pak Andrew? Tahun saya lupa, tapi kurang lebih sekitar 2008 gitu. 2008 ya, sudah mulai menggeluti atau suka fotografi gitu ya? Mulai tidak sengaja jatuh cinta sama fotografi. Terus apa yang membuat kemudian jatuh cinta pada fotografi? Ini saya juga sedang buka Instagramnya Pak Andrew juga ya. Tidak hanya foto orang utan, tapi banyak sekali foto-foto yang ini memang foto kelas dunia sekali gitu. Mulai bagaimana sampai bisa jatuh cinta pada fotografi? Saya senang aja lihat prosesnya. Jadi saya suka mencari kreativitas dan keunikan diri saya sendiri, dan saya suka sekali mengekspresikan itu dalam bentuk sebuah foto. Jadi memang saya suka sekali dapat banyak inspirasi dari para fotografer yang lain, dan saya juga suka sekali belajar teknik-teknik fotografi. Dan saya merasa kalau saya bisa menggabungkan pengetahuan-pengetahuan yang saya dapat dengan keunikan dan segi artistik saya dalam sebuah foto, itu merupakan satu proses yang sangat memuaskan sekali. Jadi mungkin itu yang bisa membuat saya jatuh cinta dan jatuh cinta terus-terusan sama fotografi. Ada kepuasan sendiri gitu ya? Ada kepuasan setelah sendiri, mengabadikan. Betul. Nah, ini kenapa yang dipilih orang utan bukan foto-foto yang lainnya? Padahal masih banyak juga yang bagus nih Pak Andrew. Pertanyaan yang bagus sih. Cuman yang orang utan ini spesial buat saya karena ada momen dan ekspresi yang susah sekali didapat di foto itu ya. Jadi ekspresinya orang utan itu benar-benar kelihatan kayak dia ini merasa aman sekali dan dalam posisi yang terlindungi. Iya. Dan momennya kan juga lagi pas. Itu mungkin yang saya pilih karena ada dua elemen yang besar itu. Dan kalau saya lihat juga orang utannya ekspresinya bagus sekali ya. Ada semacam kedinginan juga gitu ya Pak Andrew ya. Betul, dari orang utannya gitu. Iya. Banyak sekali yang punya pendapat yang berbeda tentang ekspresinya itu, Mbak.
Jadi ada orang yang merasa orang utan ini merasa teduh seperti saya. Ada juga yang merasa orang utan ini ekspresinya kok sedih ya. Ada juga yang merasa orang utan ekspresinya senang. Jadi dari satu ekspresi ini bisa timbul banyak emosi. Dan setiap orang itu melihatnya pasti komentarnya berbeda-beda. Itu yang saya lihat di sosial media. Iya. Itu kalau di waktu itu kan sudah dikabarin sebagai pemenang begitu ya. Mungkin sedikit dijelaskan oleh juri begitu ya. Kenapa sampai bisa menjadi pemenang atau kriteria sampai masuk jadi pemenang ini, Pak? Secara spesifiknya mereka tidak menjelaskan kenapa foto ini yang dipilih dan sebagainya. Tapi secara umum, kalau dari pihak National Geographic itu mereka akan memilih foto yang menunjukkan sekali keunikan dan kreativitas dari seorang fotografer. Jadi mereka nggak mau foto-foto yang istilahnya mainstream lah. Jadi kan banyak sekali nih fotografer yang lihat satu style atau gaya dan dia langsung copy mentah-mentah gayanya itu ke karyanya dia. Itu membuat fotonya menjadi agak membosankan. Dan National Geographic ini selalu mencari karya yang original dari seorang fotografer. Itu nomor satu. Dan yang kedua pasti juga dinilai dari teknik-teknik dasar fotografi ya, seperti fokusnya tajam apa enggak, lalu komposisinya bagaimana, pengaturan warna bagaimana, croppingannya juga bagaimana, begitu sih. Kalau Pak Andrew lebih suka ke foto-foto alam begini sebelumnya atau hampir semua fotografi disukai? Awalnya sih saya pertamanya sih kan cuma foto produk aja, habis itu ke foto alam, habis itu ke foto orang, ke street fotografi, terus ya lama-lama jatuh cinta sama semuanya, Mbak. Oh, semuanya ya? Gitu. Padahal kalau alam memang lebih susah ya, Pak Andrew, kalau mengambil gambar, apalagi ada hujannya yang dengan kecepatan yang tinggi juga begitu, Pak Andrew ya? Betul. Kalau kalau misalnya alamnya cuma sebatas landscape kayak sunset gitu, nggak susah ya, karena kan memang objeknya tidak bergerak. Tapi kalau objeknya sudah bergerak seperti binatang atau puting beliung gitu ya, puting beliung itu susah itu nantinya. Karena kan kita harus menempatkan diri dan mengatur settingnya yang pas buat momen yang itu. Setelah menang ini apa ada niat ya, keinginan untuk ikut kontes-kontes yang lainnya, Pak Andrew? Sebenarnya ada dan kedepannya saya juga bakal ikut kontes. Saya ikut kontes bukan karena saya ngejar pamornya atau saya kepingin menang sih, enggak. Sebenarnya saya ikut kontes itu cuman untuk menyalurkan hobi dan karya saya, itu nomor satu. Dan yang kedua itu saya ingin mengukur kemampuan diri saya sendiri. Dan yang paling penting, saya itu kepingin sekali belajar dari dunia fotografi luar dan dapat inspirasi dari situ. Karena saya tahu kalau saya terus belajar dan terus mendapat inspirasi, pada akhirnya saya juga bisa menghasilkan karya-karya yang bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang. Ya, ini ada sejumlah SMS dari pendengar ucapan selamat nih ya, Pak Andrew. Ada Pak Henu di Surabaya, lalu ada Bu Rara di Surabaya, lalu ada pertanyaan dari Bu Dewi Rahmawati di Gresik. Pak, apa hadiahnya saat memenangkan National Geographic ini, Pak Andrew? Oke. Kalau National Geographic lebih ke arah publikasi ya. Jadi kedepannya sering-sering nego sama mereka, karya ini bakal dipublikasikan di mana dan nominalnya berapa. Itu masih subject to negotiation lah istilahnya. Jadi masih dalam tahap negosiasi. Kalau yang untuk Sony dulu hadiahnya itu saya diterbangkan ke London dan dikasih uang untuk tinggal di sana selama 5 hari. Terus juga diundang ke acara tahunan gala dinner mereka bersama fotografer profesional yang lain. Dan diberi kamera Sony Alpha 7S sama lensanya Kaontech 24-70 mm. Oke. Berarti sudah banyak bertemu dengan fotografer profesional lainnya ya, karena Pak Andrew sendiri sekarang sudah masuk dalam fotografer profesional, sudah masuk di antaranya itu, Pak Andrew ya. Kalau saya sih merasa saya masih amatiran ya, karena memang saya profesinya sehari-hari bukan fotografer. Tapi banyak sekali profesional yang merasa saya kok udah profesional banget cara ngomongnya dan skillnya. Jadi ya karena saya sudah menggeluti hobi ini secara lama dan memang saya benar-benar passionate sama bidangnya, mungkin skill saya bisa disamakan dengan profesional walaupun profesi saya bukan profesional fotografer. Gitu. Kalau sehari-hari apa Pak Andrew, masih berjualan online juga? Enggak, saya konstruksi. Oh, konstruksi ya? Iya, di bidang konstruksi. Setelah ini menang fotografi ini banyak tawaran mungkin Pak Andrew, motret apa gitu? Kalau dari
tawaran bukan dalam bentuk saya mau hire kamu sebagai seorang fotografer, enggak sih, tapi tawarannya lebih dalam bentuk publikasi. Jadi misalnya ada orang yang suka sama foto saya, dia bakal kontak saya untuk licensing gitu. Saya ingin pakai foto kamu di majalah ini, royaltinya berapa, terus kita nego dari situ. Itu sih, itu yang banyak sekarang. Ya. Pak ini mungkin kan di luar sana juga masih banyak anak-anak muda ya, terutama yang ingin menjadi fotografer profesional begitu. Mungkin bisa dikasih tips agar menjadi fotografer, atau saat kemarin teknik mengambil foto yang bagus itu bagaimana Pak Indro? Yang nomor satu sih banyak-banyak latihan aja ya, karena nggak mungkin kita beli satu kamera yang super canggih dan hari itu juga kita bisa jadi profesional fotografer atau bisa ngambil foto yang bisa masuk di kelas dunia, enggak sih. Jadi 99% itu dari pengalaman kita dan 1% itu cuma ya dari peralatan yang kita punya. Itu sih pandangan saya. Jadi kalau memang orangnya ini suka dengan teknik-teknik fotografi dan memang suka mendalami ilmu fotografi, tidak masalah perangkat apa yang digunakan nantinya, karena sudah punya pengetahuan dasar yang baik tentang fotografi. Itu yang pertama. Terus yang kedua lagi yang mau saya share, itu jangan ragu-ragu untuk menunjukkan keunikan pribadi yang cuman bisa dilihat dari kamu sendiri. Jadi banyak sekali orang-orang yang sukanya mengcopy style atau gaya orang lain dan menjiplaknya mentah-mentah. Itu yang harusnya dihindarin, karena seperti yang di kompetisi National Geographic tadi disebutkan, mereka sangat menghargai dan menilai keunikan seorang fotografer, dan juri-juri foto profesional itu tahu sekali apakah karya ini original apa tidak. Jadi kita nggak mungkin bisa menang cuma dengan hanya meniru orang lain, tapi kita bisa menang dengan menjadi diri kita sendiri. Contoh mengcopy milik orang lain, contohnya seperti apa itu? Jadi misalnya kita lihat, oh ini angle-nya foto ini bagus, ya udahlah saya tiru aja angle-nya gini. Jadi fotonya angle-nya gitu semua. Sudah pernah ada sebelumnya gitu ya? Iya, sudah pernah ada semua, dan pilihan subjeknya juga kurang lebih sama. Itu kan sudah kelihatan, oh ini kira-kira tahu sih stylenya dari mana. Tapi akan lebih baik lagi kalau misalnya kita tahu angle ini bagus, tapi aku mau pilih objek dan suasana yang lain deh. Jadi memang ada beberapa ilmu yang kita serap dari luar, tapi kita harus selalu menggabungkan itu dengan kreativitas dan keunikan diri kita sendiri dalam setiap karya kita. Jadi ini kalau dari Pak Indro tadi, ternyata awalnya mulai dari jalan-jalan bersama keluarga. Ini mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita kalau jalan-jalan tidak hanya selfie gitu ya, tapi kita ambil foto-foto yang ada di sekeliling kita gitu Pak Indro ya. Betul, karena banyak sekali hal menarik di sekeliling kita juga, termasuk orang yang selfie itu juga sebenarnya menarik sekali untuk difoto. Iya, Pak ada rencana membuka sekolah fotografi setelah menang ini Pak Indro? Sekarang sih saya baru bikin semacam workshop itu aja ya. Untuk sekolah sih saya lihat ke depannya bagaimana respons dari peserta workshop ini. Terakhir saya sudah mengadakan 2 kali workshop, yang pertama di Bali dan yang kedua di Surabaya. Mungkin tahun ini saya akan buka beberapa workshop lagi dan saya lihat perkembangannya dari sana gimana. Oke, baik. Jadi sudah ada setelah mulai ini sudah banyak workshop gitu ya Pak Indro ya? Belum banyak sih, baru 2 kali. Padahal baru loh menangnya juga 28 Desember kemarin. Betul. Tapi sejak saya menang di Sony itu sudah mulai bikin workshop. Oh, sudah ya, Sony itu ya? Ya, cuman kan karena masih banyak urusan, jadi workshopnya nggak bisa sering-sering. Ya cobalah tahun ini saya atur waktu lebih baik supaya bisa lebih sering ngadain workshop. Ada lagi nih SMS dari Bu Yuni di Surabaya. Selamat buat Mas Andrew ya. Kalau boleh tahu tuh gambarnya sekarang dipatenkan atau tidak? Lalu hadiahnya dapat berapa? Nah, tadi kalau hadiah sudah ya disampaikan. Hadiah sudah saya sampaikan. Kalau di dunia fotografi, setiap karya seorang fotografer itu sudah otomatis mendapatkan copyright patent dari dunia internasional. Jadi karya itu akan terus menjadi milik saya. Jadi otomatis sudah dapat patennya dari kontes fotografi internasional. Dan kalau misalnya foto itu akan dipublikasikan, para orang yang mau publikasi itu harus kontak saya dulu dan harus agree fee-nya dan kompensasinya apa, gitu sih. Kecuali jadi kalau mau repost yang dari Instagram tidak harus kontak dulu kan Pak Indro ya? Tidak apa-apa selama itu ada nama saya. Betul. Kalau misalnya itu tidak ada nama saya, itu
dianggap bahwa yang repost itu dia yang punya foto dan itu sudah menyalahi peraturan hak cipta. Yeah. Jadi tips saja bagi orang-orang yang suka repost foto, tolong jangan lupa untuk mencantumkan nama fotografernya siapa atau nama orangnya siapa di situ. Karena kalau misalnya tidak, itu sudah merupakan pelanggaran hak cipta. Ini juga satu hal baru yang saya pelajari setelah menang di kontes foto ini. Betapa berharganya ya sebuah hak cipta gitu atau karya orisinil. Baik, Pak Andrew sekali lagi selamat ya sudah menang. Semoga nanti kedepannya sering menang lagi, semakin sukses Pak Andrew. Terima kasih Mbak Sylvie, senang bisa sharing di sini. Terima kasih juga sudah bersama Elsita Surabaya Pak Andrew. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Demikian tadi pendengar pemenang The National Geographic Photo Contest 2015 Andrew Suryono.